Halo, salam sehat semuanya. Kembali lagi dengan saya, Dr. Muda Dinda Divanti Amalia, yang pada kesempatan kali ini masih menjalani kegiatan kepanitraan klinik Madya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait nutrisi parenteral pada pasien kritis. Untuk pembahasan kita pada kali ini, kita awali dengan pemaparan definisi terkait nutrisi parenteral, kemudian kita bahas terkait indikasi daripada pemberian nutrisi parenteral, kebutuhan nutrisi harian dalam tubuh, kemudian baru kita akan membahas contoh nutrisi parenteral yang biasa digunakan. Untuk yang pertama, saya awali dengan definisi, di mana secara definisi, nutrisi parenteral diartikan sebagai suatu teknik pemberian nutrisi yang diadministrasikan secara intravena untuk memenuhi kebutuhan serta kalori harian pada pasien-pasien yang tidak dapat menerima suplai energi atau suplai nutrisi secara oral ataupun enteral, di mana pasien-pasien tersebut tidak dapat menerima dan mengolah makanan melalui saluran cerna. Untuk indikasi daripada pemberian terapi parenteral sendiri atau nutrisi parenteral, yang pertama pada pasien-pasien dengan saluran cerna yang tidak dapat difungsikan. Jadi diindikasikan pada kondisi saluran cerna tidak berfungsi seperti terjadinya dismotalitas usus, kemudian adanya obstruksi usus yang menyebabkan gangguan pada gerakan mekanik usus untuk mencerna, kemudian terjadinya ileus usus, dan adanya iskemi pada saluran cerna. Selain itu, terapi nutrisi parenteral ini diindikasikan untuk pasien-pasien yang di mana nutrisi enteral tidak mencukupi kebutuhan, seperti pada pasien-pasien yang mengalami penyakit kritis seperti sepsis, COPD, stroke, gagal nafas, dan juga diindikasikan pada pasien-pasien yang mengalami kanker. Selanjutnya kita akan membahas terkait kebutuhan nutrisi harian, di mana untuk kebutuhan nutrisi harian sendiri setidaknya seorang individu normalnya membutuhkan 25-30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Dan untuk jumlah kalori yang kita butuhkan sendiri dapat bersumber dari berbagai makanan serta suplai nutrisi ke dalam tubuh. Contohnya seperti glukosa, di mana glukosa ini disebutkan dapat mensuplai total kebutuhan kalori per hari itu sekitar 30-70%. Sehingga untuk kebutuhan harian sendiri itu sekitar 2-5 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian selain itu ada lemak, di mana untuk lemak sendiri juga bisa menjadi sumber energi dari total kebutuhan kalori kita per hari. Jadi dia mensuplai sekitar 15-30% total kalori per hari. Untuk pemberian glukosa atau lemak itu sendiri bisa berbanding 3:2 atau 1:1. Kemudian selain itu sehari-hari kita juga membutuhkan protein, di mana untuk kebutuhan protein harian kita ini mencapai 1,2-1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Selain itu, kebutuhan cairan. Untuk sehari-hari kita membutuhkan asupan air atau cairan sekitar 20-30 ml per kilogram berat badan per hari. Berangkat dari kebutuhan nutrisi harian ini, nantinya kita bisa mempertimbangkan terapi atau dosis yang akan kita berikan kepada pasien. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas 3 contoh nutrisi parenteral yang sering digunakan. Untuk yang pertama yakni Kabifen, di mana untuk Kabifen ini sendiri mengandung untuk satu kemasan Kabifen itu akan mensuplai atau mengandung kombinasi daripada asam amino, glukosa sekitar 11%, elektrolit, dan lipid sekitar 20%. Kemudian untuk volumenya sendiri, jadi untuk Kabifen, bila kita lihat pada gambar, Kabifen ini terdiri atas 3 chamber, di mana satu chamber berisi berwarna putih dan 2 lainnya transparan. Kemudian untuk sediaan kemasan yang beredar di pasaran sendiri itu tersedia dalam kemasan 1440 ml dan 1920 ml. Untuk dosis pemberian Kabifen pada pasien itu disesuaikan dengan usia, berat badan, dan juga tingkat keparahan daripada penyakit yang pasien alami atau pasien derita.
Di mana untuk rekomendasinya untuk dewasa dan anak-anak yang lebih dari 10 tahun itu dosisnya direkomendasikan 27 sampai 40 mili per kilogram berat badan per hari. Sedangkan pada anak-anak dengan usia 2 sampai 10 tahun itu dosisnya 14 sampai 28 mili per kilogram berat badan per hari. Dan untuk dosis maksimalnya yakni sekitar 40 mili per kilogram berat badan per hari. Indikasi daripada pemberian Kadiven ini digunakan untuk dalam perawatan, kontrol, dan juga perbaikan kondisi pada beberapa pasien dengan penyakit kanker, hypoglikemi, dehidrasi, skizofreni, depresi, dan juga pada pasien dengan penyakit detoksifikasi hati, pasien-pasien yang mengalami kelelahan yang berat, kemudian pasien dengan kondisi tetani hypokalsemik, dan gangguan penyimpanan glikogen atau pasien dengan pasien-pasien yang mengalami intoleransi terhadap sukrosa. Untuk kontraindikasi pemberian Kadiven sendiri dikontraindikasikan pada pasien-pasien yang memiliki hypersensitif terhadap kandungan telur dan juga protein kedelai. Kemudian pasien dengan riwayat hyperlipidemia, pasien dengan penurunan fungsi hati atau ginjal, dan pasien-pasien dengan gangguan koagulasi. Selain itu, dikontraindikasikan juga dengan pasien-pasien yang memiliki riwayat hyperglikemi atau diabetes mellitus. Serta untuk anak-anak di usia 2 tahun sangat tidak direkomendasikan untuk pemberian daripada Kadiven. Pemberian Kadiven sendiri juga memiliki efek samping, di mana seperti pada obat-obat lainnya. Untuk efek samping yang dapat ditimbulkan pada pasien dengan pemberian Kadiven ini dapat muncul gejala mual dan muntah, diare, konstipasi, sakit kepala, depresi, dan juga gangguan mood lainnya, serta dapat terjadi penurunan nafsu makan pada pasien. Adapun untuk perhatian khusus yang perlu dipertimbangkan atau yang perlu diberi perhatian dalam pemberian Kadiven ini. Jadi untuk pemberian Kadiven tidak boleh digunakan secara bersamaan dengan beberapa obat. Contohnya seperti pada pemberian heparin. Karena pada heparin ini dapat meningkatkan daripada lipolisis plasma yang mana nantinya akan diikuti dengan peningkatan sementara dari kadar trigliserida dalam tubuh. Kemudian untuk selanjutnya yakni pemberian vitamin K1. Di mana untuk pemberian vitamin ini dapat mempengaruhi koagulasi pada pasien-pasien yang menerima atau mendapatkan derivat daripada kumarin. Untuk yang selanjutnya, yakni saya akan membahas terkait Nutriflex Lipid Peri. Jadi untuk Nutriflex Lipid Peri ini sendiri, untuk kandungannya berisi asam amino, karbohidrat, lipid, dan juga elektrolit. Untuk kandungannya secara jelas, di mana komponen secara detail, itu bisa dilihat pada tabel. Namun untuk di sini saya akan menjelaskan terkait volume. Jadi untuk volume kalau kita lihat dari gambar, jadi untuk Nutriflex Lipid Peri ini terdiri atas 2 chamber, yang dimana satu chamber berwarna putih itu biasanya berisikan lipid, dan untuk satu chamber transparan itu berisikan asam amino dan juga glukos. Nah, untuk sediaan yang beredar di pasaran sendiri itu tersedia dalam kemasan 1.250 ml dengan kandungan 955 kalori per kemasannya. Dan untuk selanjutnya ada pada kemasan 1.875 ml, di mana dalam 1.875 ml ini kandungan kalorinya 1.435 kilokalori. Dan kalau untuk kandungan glukos, kandungan asam amino, lipid, dan lain-lain mungkin bisa lebih jelas kontennya dilihat pada tabel. Untuk dosis daripada pemberian Nutriflex Lipid Peri ini pada dewasa sekitar 2,56 mili per kilogram berat badan per jamnya untuk kecepatannya. Dengan dosis maksimalnya kita berikan 40 mili per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk anak-anak di usia di atas 2 tahun, itu rekomendasi pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan rata-rata pasien anak tersebut, di mana hal ini ditinjau dari usia, tahap perkembangan anak, dan juga keparahan penyakit yang pasien anak alami tersebut. Kemudian untuk dosis pemberiannya dihitung berdasarkan status hidrasi. Pemberian daripada Nutriflex Lipid Peri pada anak ini dimulai dengan setengah dari dosis target yang kita tentukan, dan baru perlahan. Jadi kita melakukan prinsip start low. Jadi kita mulai dari pemberian secara low atau secara rendah dosisnya, baru akan kita perlahan tingkatkan. Untuk dosis pasti ya, untuk usia 3-5 tahun itu direkomendasikan pemberiannya 45 mili per kilogram berat badan per hari.
Sedangkan pada anak usia 6-14 tahun, pemberiannya bisa dilakukan dengan dosis 30 mili per kilogram berat badan per hari. Dengan untuk anak-anak ini, kecepatan pemberiannya bisa dilakukan 2,5 mili per kilogram berat badan per jam. Untuk metode pemberian daripada Nutriflex Lipid PRI, jadi untuk yang pertama, jadi pemberiannya sendiri ini disarankan untuk pemberian secara intravena, tepatnya atau lebih cocok pada vena-vena perifer. Untuk cara pemberiannya, yang pertama kita keluarkan kemasan tersebut atau kita keluarkan kantong dari pelindungnya dan kita buka serta kita letakkan pada permukaan yang datar dan juga keras. Kemudian kita lepaskan daripada segel pelindung ke bagian atas, jadi dari bawah kita buka ke atas, ke bagian atas chamber, kemudian baru kita campurkan isi dari kedua bag menjadi satu. Kemudian setelah itu nanti kita akan melihat tadinya ruang yang agak kosong, itu akan kita, jadi chamber yang kosong itu kita lipat ke belakang, baru setelah itu kita gantung kemasan daripada nutrisi yang sudah kita campurkan, itu kita gantung di tiang infus. Setelah itu kita buka daripada pelindung port out and in-nya, baru kita lakukan pemberian infus dengan dosis serta kecepatan yang sudah kita hitung dan kita sesuaikan. Kemudian pada pemberian Nutriflex Lipid PRI ini sendiri tidak disarankan pemberiannya lebih dari 7 hari. Indikasi pemberian dari nutrisi ini, jenis ini, sebagai suplai kebutuhan energi, asam lemak, elektrolit, dan cairan pada pasien. Pasien-pasien dengan katabolisme ringan hingga sedang, ketika pemberian nutrisi secara oral maupun enteral itu tidak memungkinkan, tidak mencukupi, atau dikontraindikasikan. Kemudian untuk kontraindikasi daripada pemberiannya sendiri, yakni dikontraindikasikan pada pasien-pasien dengan gangguan metabolisme asam amino, gangguan metabolisme lemak, hyperkalemi, hyponatremi, pasien dengan hyperglikemi, di mana pasien-pasien ini biasanya tidak berespon dengan pemberian insulin 6 unit per jam. Kita katakan pasien tersebut mengalami hyperglikemi. Kemudian pada pasien dengan gangguan ginjal yang berat, pasien dengan hypersensitif terhadap telur dan juga protein kedelai, pasien dengan riwayat intrahepatic cholestasis, pasien dengan acute cardiac infarct, stroke, maupun pasien yang mengalami tromboemboli akut. Pemberian daripada Nutriflex Lipid PRI ini sendiri dapat menimbulkan beberapa efek samping. Contohnya seperti demam, bahkan bisa dikatakan sampai menyebabkan gejala menggigil. Kemudian selain itu bisa menyebabkan mual dan muntah, distres nafas, sakit kepala, nyeri tulang, tepatnya biasanya pada bagian dada dan juga pada tulang belakang atau vertebra. Kemudian biasanya pada bagian lumbar. Kemudian bisa menyebabkan hipotensi ataupun hipertensi. Kemudian selain itu bisa menyebabkan riwayat reaksi alergi dan dapat menyebabkan sianosis pada pasien. Kemudian untuk perhatian khusus yang perlu kita pertimbangkan pada pemberian Nutriflex Lipid PRI ini sendiri, jadi pemberiannya diperhatikan secara ketat pada pasien-pasien dengan gangguan elektrolit. Khususnya gangguan elektrolit kita nilai dari asam basanya, seperti pada pasien-pasien yang mengalami kondisi hyperhydration. Kemudian pertimbangannya juga pada pemberian terlalu cepat itu akan menyebabkan kondisi elektrolit dalam tubuh atau keseimbangan elektrolit tubuh itu menjadi terganggu atau menjadi patologis, seperti dapat menimbulkan adanya edema pulmonal. Untuk tipe yang ketiga, yakni ada Olimal N9A, di mana untuk Olimal N9A ini mengandung atau memiliki kandungan glukosa, kalsium, emulsi lemak, asam amino, dan juga elektrolit. Kemudian dia untuk sediaannya sendiri berupa biasanya dikemas dalam flexi bag, terdiri atas 3 chamber. Apabila kita lihat seperti ini, jadi dia terdiri atas satu chamber warna putih dan 2 transparan. Untuk sediaan kemasannya, volume yang tersedia di pasaran itu 1000 mili, di mana pada 1000 mili ini mengandung total kalori sekitar 1070 kilokalori. Dan untuk kemasan 1500 ml itu mengandung 1600 kilokalori, sedangkan untuk kemasan 2000 itu mengandung sekitar 2140 kilokalori. Untuk dosis pemberian daripada obat ini atau nutrisi ini disesuaikan dengan kebutuhan energi harian. Selain itu disesuaikan dengan status klinis pasien,
status klinis pasien, berat badan, dan juga kemampuan tubuh pasien dalam memetabolisme kandungan-kandungan atau komponen yang ada dari Olymel N9E ini. Untuk kebutuhan, jadi untuk kita sesuaikan dengan kebutuhan dasar harian, di mana untuk kebutuhan dasar harian sendiri nitrogen itu sekitar 0, nitrogen yang dikeluarkan dalam urin, jadi yang kita butuhkan untuk mengganti daripada atau mereplace daripada nitrogen dalam tubuh itu sekitar 0,16 sampai 0,35 gram per kilogram berat badan, yang mana ini akan dihasilkan dari kandungan asam amino 1 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Jadi kebutuhan yang harus kita penuhi untuk asam amino sekitar segini agar nitrogen balance-nya dalam tubuh itu dapat terjaga dengan baik. Kemudian untuk kebutuhan energi seperti saya sebutkan sebelumnya sekitar 20 sampai 40 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian untuk cairan sekitar 20 sampai 40 mili per kilogram berat badan. Kemudian untuk dosis maksimal harian daripada pemberiannya sendiri untuk Olymel N9E ini sekitar 35 mili per kilogram berat badan, di mana ini didasarkan pada kebutuhan 2,0 gram per kilogram berat badan dari protein, kemudian 3,9 gram dari glukosa, dan 1,4 dari lipid. Kemudian untuk sodium sendiri sekitar 1,2 milimol per kilogram berat badan, dan potasium sekitar 1,5 milimol per kilogram berat badan. Kemudian disebutkan juga pada beberapa literatur menyebutkan untuk studi-studi belum ada yang menjelaskan secara jelas untuk dosis pemberian pada anak-anak. Namun dikatakan bahwa pemberian Olymel N9E ini sendiri hanya diperuntukkan untuk anak-anak di usia lebih dari 2 tahun. Untuk kecepatan maksimal daripada pemberian Olymel N9E ini yakni 1,8 mili per kilogram berat badan per jam. Indikasi pemberiannya, jadi untuk Olymel N9E ini sebagai nutrisi parenteral sentral untuk pasien-pasien dewasa dan anak-anak yang lebih dari 2 tahun. Di saat pemberian nutrisi secara oral maupun parenteral tidak memungkinkan. Secara enteral tidak memungkinkan. Untuk kontraindikasi pemberiannya pada bayi-bayi prematur, pada bayi atau anak yang kurang dari 2 tahun, kemudian pada pasien dengan riwayat hypersensitif terhadap telur, protein kedelai, dan protein kacang-kacangan lainnya, serta hypersensitif terhadap komponen atau kandungan dari Olymel N9E sendiri. Kemudian pada pasien-pasien dengan kelainan kongenital dalam metabolisme asam amino, gangguan metabolisme lemak atau hyperlipidemia, dan pada pasien-pasien dengan hyperglikemi yang berat. Untuk efek samping yang bisa disebabkan, yakni pasien bisa untuk gejala awalnya pasien bisa berkeringat, demam, dan juga menggigil. Selain itu, pasien bisa mengalami sakit kepala, kemerahan pada kulit, pasien bisa sampai jatuh ke dyspnea, di mana pada kondisi dyspnea ini kita akan melakukan penghentian terhadap pemberian Olymel N95 atau obat-obatan lainnya apabila sudah menimbulkan efek samping berupa dyspnea, ada baiknya kita hentikan pemberiannya. Selain itu bisa menyebabkan anoreksia, nyeri abdomen, hipertensi, takikardi, mual muntah, dan juga pasien dapat mengalami diare. Untuk perhatian khusus pemberian Olymel N9E, ini di mana untuk pemberiannya tidak digunakan secara bersamaan atau dilarang penggunaannya secara bersamaan dengan tersetriakson, meskipun dalam jalur atau IV line yang berbeda. Kemudian selain itu jangan dilakukan pemberian Olymel N9E ini secara secara intravena pada vena-vena perifer. Jadi lebih disarankan untuk pemberiannya pada vena sentral. Kemudian pemberiannya juga harus diperhatikan pada pasien-pasien dengan gangguan hati, ginjal, gangguan endokrin seperti asidosis dan diabetes mellitus. Baik, sekian dari pemaparan materi nutrisi parenteral pada pasien kritis. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa.